mukjizatnya, belum kelihatan kemenangannya, belum kelihatan hasilnya, tetapi yakin dan percaya Tuhan gak akan tinggal diam. Maka kemenangan yang akan menjadi bagian dari saudara. Kita kembali ke konteksnya ya. Yosua meninggal di pasal yang pertama tadi. Jadi Yosua meninggal. Siapa ini Yosua? Yosua ini adalah anak rohaninya Musa, yang membawa bangsa Israel yang harusnya masuk ke tanah perjanjian. Di mana Musa gagal membawa mereka masuk ke Kanaan, Yosua berhasil. Nah, sekarang Yosua meninggal. Apa yang terjadi ketika pemimpinnya meninggal? Galau. Bangsa Israel bingung, siapa yang mimpin kita sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Gimana nasibku? Ya, kenapa? Karena gak ada lagi leadernya di bangsa Israel. Siapa? Si Yosua sudah gak ada. Ada ketidakpastian bagi bangsa Israel. Ini adalah masa-masa transisi. Ini adalah kondisi kritis yang sangat tidak jelas bagi bangsa Israel. Dan Israel masih belum menguasai seluruh dari tanah perjanjian, baru sepenggal sebagian saja. Nah, sudah tahu bahwa dalam keadaan bingung, dalam keadaan kacau, dalam keadaan nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, Bible itu memberi tuntunan loh dalam hidup kita. Bible berkata, kirim Yehuda. Dengan kata lain, Tuhan berkata, kirimlah nyanyi-nyanyian pujianmu, naikkanlah puji-pujianmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau ingatkan saudara dan saya, I have given the praise victory. Ada kemenangan bagi sorak-sorai saudara. Puji-pujianmu adalah landasan atau saluran di mana kemenanganmu itu tiba. Saya ulangi lagi. Puji-pujianmu adalah landasan atau saluran di mana kemenangan saudara dan kemenangan saya itu tiba. Kalau ada dari saudara yang saat ini sedang mengalami apa yang Israel alami, apa itu? Galau. Ya. Dulu, Pastor, sebelum pandemi itu cara usaha saya kayak begini loh. Saya sudah berpuluh-puluh tahun kayak begini caranya. Tapi setelah pandemi semua berubah. Semakin susah sekarang. Kondisi nggak lebih baik. Ini nggak tahu harus diapakan lagi. Sepertinya saya ini hilang arah. Saya nggak tahu jalan mana yang harus saya tuju. Bible ingatkan, Yehuda yang maju duluan. Yehuda yang maju duluan. Bahkan Yesaya 25 ayat pertama berkata, Ya Yahweh, Kaulah Elohim, aku akan meninggikan Engkau. Biarlah aku memuji namamu, karena Engkau telah melakukan perkara yang ajaib. Rancangan-rancangan dari dahulu adalah keteguhan dan kebenaran. Awari 16:29 berkata begini, Persembahkanlah kepada Yahweh kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan datanglah ke hadapannya. Sembahlah Elohim dengan berhiaskan kekudusan. Yosua 6 ayat 20 berkata begini, Ketika umat itu bersorak dan meniup sangkakala, maka terjadilah. Saat umat itu mendengar bunyi sangkakala, lalu umat itu menyorokkan peki yang gegap gempita, maka runtuhlah tembok itu ke bawah. Lalu setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya, ke kota itu, dan mereka merebut kota itu. Kisah 16:25 berkata begini, Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. 26. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu terguncang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan semua belenggu terlepas. Jadi saudara lihat dari tadi, setiap ayat yang ditujukan ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, ada sebuah kuasa yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Kalau itu terjadi dalam Bible kita, kemungkinannya sangat besar terjadi juga dalam kehidupan kita. Setiap saudara dapatkan keajaiban bersama dengan Tuhan. Percaya katakan amin. Percaya